Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berikut penjelasan Bu Ayus mengenai soal yang tadi sudah teman-teman kerjakan dan dipresentasikan, yaitu mengenai basis. Ya. Nah, sebelum Bu Ayus menjelaskan mengenai basis, kita harus ingat-ingat dulu definisi yang sudah teman-teman punya mengenai basis. Jadi, sesuatu vektor atau himpunan vektor itu kita sebut basis kalau dia memenuhi dua hal. Yang pertama, dia harus span atau membangun gitu ya. Kemudian yang kedua, dia harus bebas linear. Bebas linear. Nah, kedua konsep ini erat hubungannya dengan kombinasi linear. Nah, maka untuk bisa mengerjakan persoalan mengenai basis, kombinasi linear ini menjadi dasarnya. Maka di diskusi kelompok yang teman-teman lakukan, di nomor pertama yang Bu Ais tekankan adalah Anda harus mengerti bagaimana membuat kombinasi linear dari suatu vektor. Nah, pada kesempatan ini yang Bu Ayus akan bahas adalah contoh yang lain, bukan soalnya yang teman-teman kerjaan, tapi yang contoh yang lain. Nah, nanti teman-teman buat yang sama atau similar dengan yang Bu Ais contohkan seperti itu, karena itu bisa digunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang setipe seperti itu. Oke, kita mulai. Nah, yang Bu Ais mau pada saat teman-teman mengerjakan kemarin adalah sebenarnya teman-teman merujuk kepada definisi ini. Bagaimana menunjukkan sesuatu itu merupakan basis, maka Anda tunjukkan bahwa vektor-vektor itu merupakan vektor-vektor yang membangun dan bebas linear. Itu jadi sama dengan di transformasi linear, ini yang pertama, ini yang kedua gitu ya, ada dua ya, sama ya, ada dua juga ini. Yang pertama Anda tunjukkan, baru Anda tunjukkan yang kedua, seperti itu yang Bu Ayus inginkan sebenarnya. Jadi di antara beberapa vektor itu yang manakah yang merupakan himpunan-himpunan basis dari ruang vektor yang dimaksud. Nah, misalkan kita ambil contohnya lagi, misalkan saya punya soal begini. Saya punya soalnya ini. Misalkan diberikan vektor-vektor ini. Vektor-vektor 1, min 1, 2, seperti ini. Kemudian 2, 1, 3, saya tulis dalam bentuk menurun ya, min 1, 0, 2, seperti ini. Nah, ini himpunannya saya beri nama misalkan S gitu, biasanya nanti diberi nama dengan S ya, karena nanti diharapkan dia span atau membangun gitu. Nah, ini saya masukkan dalam himpunan, bisa jadi dia tidak dimasukkan dalam seperti ini, tapi dalam basis ini kita tuliskan dalam himpunan, tidak apa-apa. Nah, pertanyaannya yang mau kita tunjukkan adalah apakah himpunan S ini membangun R3? Yang pertama itu, kemudian yang kedua, apakah S ini adalah himpunan yang bebas linear? Nah, ini dua hal ini yang harus kita jawab, teman-teman. Berarti Anda harus tahu bagaimana menunjukkan suatu himpunan merupakan himpunan pembangun dan menunjukkan bagaimana suatu himpunan adalah bebas linear. Nah, coba kita lihat. Saya lanjutkan. Nah, untuk membuktikan dia membangun, yang kita buktikan ini ya, ini kita mau buktikan ini, kita ingin yang keduanya. Nah, kita buktikan ini. Untuk menunjukkan suatu himpunan membangun, Anda harus tahu definisinya dulu. Suatu himpunan itu dikatakan membangun kalau setiap kita ambil sembarang vektor, vektor itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor itu. Bisa tulis di sini ya, cara gampangnya. Semua atau setiap vektor, semua vektor dalam ruang yang dimaksud harus dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear
dari himpunan-himpunan tersebut. Nah, dalam kasus ini himpunan yang mau dikatakan membangun kan S ya, berarti S. Nah, maka dalam kasus ini juga ruang yang dimaksud apa? Ruang yang dimaksud di sini adalah ruang R3 ya. Adalah yang ruang R3 ini. Seperti ini. Ini yang S ini adalah himpunan yang sebagai pembangunnya, seperti itu. Nah, oke, kemudian sudah dapat idenya ya. Apakah dia membangun adalah ketika kita ambil sembarang vektor, vektor itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor itu. Maka saya turunkan lagi ke sini. Ibu pelan-pelan menjelaskannya ya. Maka kalau saya mengambil sembarang vektor di dalam R3 gitu, saya ambil misalkan sembarang vektor dalam R3, padahal di R3, maka saya bentuk seperti ini. Boleh Anda tulis R1, R2, R3 kecil atau V1, V2 kecil. Di sini Bu Es gunakan ABC ya, misalkan A, B, C gitu. Nah, indexing atau apapun teman-teman boleh gunakan berganti-ganti sesuai dengan yang teman-teman pikir itu paling mudah. Gitu ya. Ambil sembarang ini karena dia 3 tupel ya, 1, 2, 3 di dalam R3. Maka ya akan ditunjukkan bahwa A, B, C ini dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari S. Nah, apa itu kombinasi linear dari S? Anda lihat S-nya adalah 1, min 1, 2, 2, 1, 3, min 1, 0, 2. Kombinasi linear itu kita mengcombine antara skalar, ya, K karena ada 3 vektornya, di sini saya tulis K1, skalar, dengan vektor-vektor di dalam himpunan yang kita mau sebagai pembangun. Ini lihat, 1, min 1, 2, saya tulis di sini 1, min 1, 2. Seperti itu. Kemudian 2, 1, 3. Saya tulis 2, 1, 3. Seperti itu. Kemudian min 1, 0, 2. Min 1, 0, 2. Seperti ini. Nah, kan ada 3 nih. Dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari S. Ini elemen S-nya ada 3 ya. Dan sudah ada K1, maka ini K2, ini K3. Kombinasi linear itu yang seperti apa? Skalar vektor, kemudian ini ditambahkan. Maka yang akan ditunjukkan adalah ABC dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari S, yaitu ini. Ya, berarti kalau kita tulis lengkap, saya tulis di sini, ya, yaitu ABC ini harus bisa dituliskan sebagai K1 kali 1 min 1 2, K2 kali 2 1 3 ditambah K3 kali min 1 0 2. Jadi berapapun saya menyebutkan A-nya, B-nya, C-nya, saya akan selalu bisa menemukan K1, K2, K3 di dalam R ya, K1, K2, K3-nya di dalam R. Karena dia skalar gitu ya. Di dalam R gitu ya. Sehingga ini bisa benar gitu. Maka karena kalau kita mau mengambil sembarang dan mau menunjukkan dia bisa ditunjukkan ini, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita menuliskan K1? Berapakah ini atau bagaimana bentuknya? K2-nya apa? K3-nya apa? Nah, seperti itu. Dalam pembuktian membangun. Nah, teman-teman bisa lihat kalau saya punya bentuk yang seperti ini, saya kotaki lagi ya ini ya. Saya kotaki ini, misalkan ini ya yang mau kita tunjukkan, saya kotaki merah ini, kita mau tunjukkan ini, maka ya untuk menunjukkan ini, sekarang kita akan punya bentuk SPL ya,
kita akan punya SPL. Lagi-lagi kita harus menyelesaikan SPL. Nah, nanti menyelesaikannya bisa menggunakan eliminasi substitusi atau eliminasi Gauss-Jordan atau eliminasi Gauss. Nah, ini berarti kan ini tinggal Anda kalikan saja ini. K1 tambah K2 kali 2. 2K2 ditambah K3 kali min 1. Min 1 K3 ini. Nah, ini yang pertama, ini nanti dia akan sama dengan apa? Sama dengan A. Kemudian yang kedua, min K1 ditambah K2 akan sama dengan B. Yang ketiga, apa ini? 2K1 ditambah 3K2 ditambah 2K3 ini akan sama dengan C. Nah, ini adalah SPL yang kita punya. Nah, dengan menyelesaikannya, nanti metodenya dan cara-caranya Anda sudah bisa ya. Kita akan mendapatkan hasil akhirnya, ini adalah K1 sama dengan A min 2K2 ditambah K3, kemudian K2-nya adalah sepertiga kali B plus A plus K3 seperti ini. Kemudian K3-nya adalah 1/11 kali 3C min 5A plus B. Nah, kalau melihat ini di dalam proses eliminasi substitusi, yang ini akan Anda dapatkan terlebih dahulu karena ini di-recall oleh K2 dan K3. Nah, teman-teman bisa melihat ini dari bentuk ini. Tidak ada pembagian angka dengan 0, nggak ada ya. Nah, oke. Kemudian berapapun yang akan saya masukkan selama K1, K2, K3 ini bilangan real, ada masalahkah? Tidak ada ya. Maka K1, K2, K3 ini akan selalu bisa kita temukan. Nah, sehingga setiap kita mengambil ABC di dalam R3, selalu bisa kita temukan K1, K2, K3 yang seperti ini sehingga dipenuhi ini. Gitu. Ya, karena sudah ada kalimat itu maka terbukti bahwa dia membangun. Nah, saya tuliskan di sini. Jadi karena untuk sembarang vektor ABC di dalam R3, karena untuk sembarang vektor ABC di dalam R3 akan selalu dapat ditentukan K1, K2, K3 di dalam R, sedemikian sehingga berlaku yang tadi ABC sama dengan K1 kalikan 1 min 1, 2 ditambah K2 kalikan 2, 1, 3 ditambah K3 kalikan min 1, 0, 2. Maka terbukti bahwa S membangun atau span atau merentang R3 seperti itu. Ini kesimpulannya adalah itu. Jadi setiap saya mengambil A, B, C sembarang gitu ya, dan dia adalah elemen R3, saya selalu bisa menentukan K1, K2, K3-nya yang bentuknya seperti ini loh, gitu. Berapapun saya ambil. Maka jelas bahwa S ini membangun R3. Nah, itu untuk pembuktian membangun. Sekarang kita tinggalkan pembuktian membangun, kita mau tunjukkan bahwa yang kedua, kita mau tunjukkan bahwa dia bebas linear. Yang kedua, akan ditunjukkan
bahwa S ini adalah himpunan yang bebas linear atau independently linear. Nah, kalau tadi Anda menunjukkan dia membangun dengan cara mengambil sembarang elemen di dalam ruang vektornya dan dia harus bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari elemen-elemen S. Nah, sekarang untuk menunjukkan bebas linear itu kalau saya punya, ini gampangannya begini ya, kalau saya punya kombinasi linear dari S yang sama dengan 0 gitu ya, sama dengan 0, maka ini sebenarnya jika dan hanya jika ya, tidak hanya maka saja tapi dia jika dan hanya jika gitu, maka ini akan berimplikasi pada skalar-skalarnya gitu ya. Kalau ini ada n ya, ini Anda teruskan ini sampai dengan ke n gini ya. Ini harusnya hanya 0 saja yang memenuhi. Tidak ada skalar yang lain. Nah, karena kita sampai 3, berarti ini menulisnya jika dan hanya jika K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 0. Nah, ini kasus untuk yang KN ini berlakunya ini kalau dia Rn gitu. Jadi sekarang berpikirnya kita punya kombinasi linear dari S, bukan sembarang ya, tapi kombinasi linear dari S, dan kita buat yang sama dengan 0, maka kita tunjukkan K1, K2, K3 nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita bentuk dulu kombinasi linearnya. Ingat kombinasi linear yang tadi? Ingat kombinasi linear ya, yang tadi loh ya. Saya bentuk perkalian skalar, 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 kemudian vektor. Vektor, jadi skalar, vektor, skalar, vektor. Kemudian tambahkan begini. Kemudian saya isikan elemen-elemennya S. Masih ingat tadi ya? 1 min 1, 2. 2, 1, 3. Kemudian min 1, 0, 2. Ini kombinasi linearnya. Sekarang ini saya sama dengankan 0. Maka, apa yang terjadi dengan K1, K2, K3-nya? Seperti itu. Nah, ingat sama dengan 0-nya ini, karena dia 0 di R3, maka Anda tuliskan seperti ini. Ya, saya beri tanda merah. Dan ini nanti menyesuaikan ruangnya juga teman-teman. Kalau ruangnya nanti Rn sampai dengan N-nya, saya berikan merah di sini ya, karena saya hanya menuliskan awalnya 0, tapi di R3 sekarang saya tambah 2 0 lagi. Seperti ini. Nah, setelah itu kita mau tunjukkan K1, K2, 3-nya bagaimana. Nah, karena dari I1 kita punya bentuk yang tadi, dari I1 ya, kita punya K1 sama dengan A-2C plus K3, kemudian K2 sama dengan sepertiga kali B plus A plus K3, kemudian kita punya lagi K3-nya adalah 1/11 kali 3C min 5A plus B. Nah, sekarang kita mau cari K1, K2, K3 berangkat dari yang K3 dulu, karena di sini kita punya ABC-nya 0. Kalau ini 0, ini 0, ini 0, berarti K3-nya nanti sama dengan 0. Kalau K3-nya 0, ini 0 ya, ini 0 awalnya, kemudian B-nya 0, A-nya 0, oke, berarti K2-nya juga sama dengan 0. Kemudian ini K3-nya 0, C-nya 0, A-nya 0, berarti K1-nya 0. Nah, dari sini maka K1, K2, dan K3 yang memenuhi hanyalah 0 saja. Jadi K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 0 lah yang memenuhi kombinasi linear itu, tidak ada yang lain. Sehingga terbukti bahwa S-nya bebas linear. Jadi karena kita sudah membuktikan bahwa S itu bebas linear dan membangun gitu ya. Dan S bebas linear
Maka terbukti bahwa S ini merupakan basis atau basis di dalam R3. Nah, teman-teman, cluenya untuk soal-soal teman-teman kemarin, untuk yang nomor 1 itu ada 4 vektor ya, U, V, W, S. Himpunan vektor itu adalah himpunan vektor yang membangun dan bebas linier. Tapi untuk soal yang nomor 2, UVWST, itu ada vektor yang menyebabkan himpunan yang terdiri dari UVWST itu tidak bebas linier. Nah, nanti ketika Anda hilangkan salah satu vektor yang menyebabkan dia tidak bebas linier, Anda akan mendapatkan basisnya yang terdiri dari vektor-vektor yang bebas linier semuanya. Seperti itu. Nah, tugas Anda nih menunjukkan yang mana yang dia tidak bebas linier, yang menyebabkan dia tidak bebas linier gitu, maka yang itulah yang kita hapus dari himpunan itu supaya menjadi bebas linier. Seperti itu. Oke, itu adalah cara membuktikan dengan menggunakan definisi yang Pak Is maksud. Nah, sekarang kita akan tunjukkan untuk soal yang kemarin teman-teman kerjakan dengan menggunakan cara yang lain, seperti itu ya. Kalau seperti itu tuh bentuk soalnya yang seperti apa sih gitu. Diketahui himpunan pembangun satu, 2, 1, kemudian min 1, min 1, 1, kemudian 1, 4, 5 seperti ini, kemudian 3, 4, min 1, 0, 1, 2, lagi 4, 4, 6, 4, 4, 6. Nah, misalkan himpunan pembangunnya adalah ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini merupakan basis? Yang mana yang merupakan basis? Seperti itu. Nah, berarti sebenarnya cukup kita tunjukkan bahwa dia merupakan himpunan yang bebas linier atau linearly independent. Nah, teman-teman bisa menggunakan cara OBE yang kemarin dilakukan. Nah, langkah yang pertama, Anda susun kombinasi linearnya atau dibentuk gitu ya, kombinasi linier dari vektor-vektor yang ada. Disusunnya berarti misalkan ini kita beri nama U1, ini kita beri nama U2 gitu ya. Dan seterusnya, maka menyusunnya kita punya konstanta pertama K1, U1, ditambah K2, U2, ditambah dan seterusnya gitu ya. Sampai dengan 3, 4, 5, 6, ini 6. Nanti kalau sampai dengan N berarti sampai dengan N, KN, VN seperti ini sama dengan 0. Nah, teman-teman tahu ketika membuat atau membuktikan bebas linier, himpunan bebas linier, kombinasi linearnya harus dipenuhi oleh konstanta yang 0 ya. Nah, namun kita mengerjakannya menggunakan OBE. Nah, lanjutannya seperti ini. Yang kedua, ya, Anda membuat matriks augmented-nya dengan menyusun U1, U2 itu sebagai kolom-kolomnya, seperti itu. Yang ketiga, susun atau buat matrik echelon baris reduksi dengan melalui serangkaian langkah OBE. Ya, eliminasi Gauss-Jordan. Yang keempat, Anda lihat satu utama pada setiap baris. Kemudian, kolom-kolom yang berkorespondensi dengan satu
utama atau dengan posisi satu utama yang ada. Ya, saya ulangi, Anda susun kombinasi linearnya. Ini sebenarnya boleh di skip ya langkah yang ini. Anda bisa langsung membuat matriks augmentednya, kemudian menyusun matriks echelon baris tereduksinya gitu ya. Tentukan, kemudian lihat satu utama pada setiap baris, kemudian kolom-kolom yang berkorespondensi dengan satu utama itu yang mana. Nah, sekarang kita coba kerjakan. Kerjakan di sini. Di langkah pertama saya tidak tulis, oke, langsung ke langkah yang kedua ya. Di sini kita membuat matriks augmentednya, berarti kita susun dulu nih. 1, 2, 1, min 1, min 1, 1, 1, 4, 5. Kemudian 3, 4, min 1, 0, 1, 2, kemudian 4, 4, 6. Nah, seperti ini. Kemudian setelah kita menyusun matriks augmented, sekarang masuk ke melakukan OBE ya. Ini Bu Es tidak tulis OBE-nya, saya hanya tulis ini setelah dilakukan OBE gitu, dia akan menghasilkan bentuk matriksnya seperti ini. Ya, seperti ini. 1, 0, saya baca barisnya ya. 1, 1, 0, 3, 1, 1, 5. Ini. Kemudian 0, 1, 2, min 2, 1, 1. Kemudian 0, seperti ini. Nah, ini adalah bentuk matriks echelon baris tereduksi. Nah, kemudian teman-teman lihat satu utama itu yang mana? Satu utamanya muncul ada di yang ini. Ya, satu utama. Ada lagi yang ini. Ya, kita lihat baris dengan satu utama adalah baris 1 dan baris 2. Nah, sekarang kita lihat baris 1 dan baris 2. Kita mau kolom yang berkorespondensi yang memuat yang memuat satu utama itu adalah kolom yang pertama, yang kedua. Maka ini yang kita ambil vektor-vektor sebagai basisnya itu adalah vektor-vektor 1, 2, 1, min 1, min 1, 1. Jadi, sebentar saya tulis sini. Jadi, himpunan yang bebas linear itu hanyalah himpunan yang terdiri dari dua matriks. 1, 2, 1. Kemudian min 1, min 1, 1. Seperti ini. Ya, ini merupakan basis. Jadi bedanya adalah ini adalah himpunan yang merentang, sehingga karena dia sudah merentang atau membangun ya gitu ya, Anda tinggal menunjukkan bahwa himpunannya itu bebas linear seperti itu. Jadi Anda tinggal tunjukkan vektor himpunan vektor yang bebas linear itu yang mana, seperti itu.